Halo, ini adalah HD785 strip 7 ya. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana sih fuel system dari HD785 strip 7 ya. Dari mana ke mana, itu yang perlu kita tahu ya. Nah, ini seperti yang Anda lihat, ini adalah fuel tanknya. Fuel tank HD785 strip 7 ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari fuel tank ini, dia menuju ke run ini ya. Kalau bisa kita bawa mengatakan valve ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu yang namanya valve, tapi untuk bahasa biasanya adalah keran ya. Keran. Nah, ini kalau ditutup seperti ini ya, fuel udah akan bisa mengalir ke sistem ya. Keran, kemudian dia menuju ke sini ya. Nah, menuju ke blok ini ya. Nah, ini blok ini. Jadi blok ini ada arah dua hose sana yang besar, dan satu ini yang dari fuel tank. Kemudian ada dua besar itu ya. Nah, dari habis tangki menuju ke valve, kemudian menuju ke blok sini ya. Nah, di blok sini itu ada lubang-lubang ya. Lubang itu mengarahkan, mencabangkan aja. Itu ada dua hose atau dua selang di situ ya, antara kanan dan kiri ya. Nanti dia mengarahkan ke kanan satu dan ke kiri satu. Kalau hose yang kecil ini nanti untuk returnnya ya, untuk kembalinya lagi dari fuel system yang dari injektor menuju ke tangki lagi. Kemudian setelah nyampe ke sini, hose itu akan mengarah ke cooling plate. Nah, ini kontrolernya. Itu ada cooling plate di belakang controller tuh ya. Kenapa kok dia mengarah ke situ? Ya supaya mendinginkan controller ya. Karena kita tahu namanya barang elektronik ya, rentan terhadap panas. Oleh sebab itu dibutuhkan pendinginan di controller dengan memanfaatkan fuel ya. Kemudian setelah di situ, fuel akan mengarah ke sini lagi ya. Nah, fuel akan mengarah ke water separator, ya kan? Kemudian nanti water separator itu akan mengarah ke filter sini lagi. Nah, di dalam sini ada filter ya, nanti ya teman-teman ya. Ada dua filter. Yang pertama adalah filter dengan water separator ya. Nah, filter dengan water separator itu gunanya apa? Dia akan memisahkan antara fuel dengan air ya. Jika ada air di fuel system, nanti akan terpisah ya. Nanti akan saya lihatkan gambarnya fuel water separator ya. Di sini ada dua filter, tapi ini berbeda ya. Di sini fuel dengan water separator, dan sini fuel seperti yang di sana ya. Nah, itu mirip. Kemudian setelah nyampe ke sini ya, nanti dia akan ke premium pump. Nah, itu premium pumpnya. Dia ke premium pump. Kalau posisi nggak running, dia ke premium pump. Tapi kalau sudah posisi running, dia langsung ke feed pump yang ini ya. Nah, langsung mengarah ke feed pump itu. Nah, perbedaan premium pump, kalau premium pump itu dia menggunakan elektrik ya. Jadi pada saat kita selesai mengganti filter, kita wajib premium pump dulu ya, supaya fuel nggak masuk angin ya. Tapi kalau sudah dia running sekali, itu nggak perlu lagi premium pumpnya. Dia langsung disedot oleh feed pump dari rangkaian fuel pump. Jadi feed pump ini kayak semacam gear ya, gear. Kemudian dia berputar, akan menghasilkan flow ya. Oke, dari fuel filter with water separator ya, nih seperti ini gambarnya. Nah, ketutup sih ya. Dia ada separatornya ya. Nanti setelah nyampe sini, dia akan menuju ke premium pump. Ini premium pump ini, bagian sini ya. Nah, premium pump itu adalah sejenis motor listrik ya, yang digunakan untuk membantu fuel untuk masuk ke dalam sistem ya, pada saat kita mengganti fuel filter ini ya, pada saat servis.
Tetapi kalau sudah kita nggak servis lagi ya, sudah pernah running sekali, itu sudah premium pump tidak bekerja lagi. Jadi yang bekerja adalah feed pump ini ya. Jadi feed pump itu kenapa dia bisa narik fuel, karena dia terhubung sama subnya ini ya. Subnya ini, sehingga subnya ini berputar, ini berputar ya, ini berputar juga. Dia semacam kayak gear, nanti gear itu akan menghisap fuel dari sini menuju ke sini ya. Kemudian setelah feed pump, nanti dia akan menuju lagi ke sini lagi, menuju ke filter ini lagi, namanya primary filter ya. Menuju ke primary filter ini. Setelah primary filter ini, dia akan menuju ke primary filter yang kedua lagi ya. Jadi dipastikan benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang masuk ya, karena banyak filternya ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masuk. Apabila dari feed pump itu mungkin ada kerusakan, ada kotoran, dia masih terbackup oleh filter ini. Setelah filter ini, setelah nyampe ke filter ini, kemudian dia lanjut ke supply pump ini ya. Nah, supply pump ini dia mempunyai dua solenoid ya, dinamakan solenoid PCP 1 dan PCP 2 ya. Nah, solenoid ini akan bekerja berdasarkan perintah dari G sensor ini. Ini namanya G sensor. Jadi dia membaca putaran sub ini. Jadi yang mana timingnya yang benar nanti akan dibaca oleh sensor ini ya, sehingga ini dapat sehingga sensor ini mengirimkan sinyal ke controller, dan controller memberikan perintah kepada PCP ini untuk membuka menutup ya, pada saat yang tepat. Nah, ini dua ini PCP ini. Nah, kemudian dari PCP ini fuel akan mengalir ke common rail. Oh ya, tolong dulu, ini di PC ini ada overflow. Jadi kalau dia sudah kelebihan fuel di sini ya, sementara ini belum terpakai, dia akan return menuju ke sini. Oke, dikembalikan lagi ke premium pump tadi ya, nanti menuju ke feed pump. Oke, tapi kalau dia sudah masuk ke sini, dia nggak akan bisa lagi balik ke sini ya. Nah, kemudian dia menuju ke common rail. Common rail ini dijaga ya, untuk pressure-nya sampai 100 kPa ya. Nah, di common rail ini nanti fuel bertekanan tinggi ya, dari pompa dijaga oleh pressure limiter untuk pompanya, untuk pressernya. Nah, untuk membaca pressernya ini ada sensor common rail ya. Jadi kita bisa membaca membaca berapa pressure yang ada di sini ya. Jadi sensor ini akan memberikan informasi juga kepada controller bahwa pressure cukup ya kan. Kalau pressure nggak cukup, dia pasti akan timbul error ya. Kemudian setelah disampai sini, nah baru dia menuju ke injektor ya. Cuma injektor posisi di dalamnya, kita nggak bisa lihat. Nah, di sini ya. Terus kembali returnnya ini, return dari injektor, dia masuk ke sini. Nah, injektor ini menggunakan sistem elektrik ya. Jadi udah dikontrol elektrik lewat sensor CKP ya, kalau dibilang oleh camshaft position ya, camshaft position ya, sudah diatur sedemikian rupa sehingga timingnya pas ya. Tapi bukan hanya itu aja, di sini ada banyak sensor ya, pertama sensor burst pressure, terus berapa udara yang masuk kan, kemudian throttle position switch ya kan, kemudian ada temperatur air pressure, banyak ya yang menjadi tolak ukur buat injektor mengeluarkan bahan bakar ya, tergantung dari kondisi. Nah, setelah returnnya ini ya, maka kembalinya lagi ke blok yang tadi, yang kita pertama tadi ya, kemudian menuju ke tangki. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ya. Salam Vin Diesel.